terkait syahadat ini, yang kemarin kita bicarakan adalah dahsyatnya penentangan kaum Quraisy pada saat itu yang menentang terhadap dua kalimat syahadat ini. Itu luar biasa ya. Kita kemarin mendengar kisah tentang Bilal bin Rabah yang dibentangkan tubuhnya, ditelentangkan di atas gurun pasir yang panas, kemudian di atasnya tubuhnya itu diletakkan batu yang besar. Itu luar biasa. Sampai seperti itu siksaan yang didapatkan oleh sahabat. Kemudian sahabat yang lain, Amr bin Yasir, itu tidak kalah mendapatkan kekejaman siksaannya. Luar biasa, sampai di luar batas-batas kemampuan kemanusiaan ya. Yaitu apa? Di hadapan matanya ibunya sendiri yang melahirkannya itu ditusuk dari bawah sampai ke atas sampai tembus. Itu bagaimana kita melihat ibu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, di hadapan mata kita itu harus menghadapi siksaan yang seperti itu hanya karena mempertahankan, tidak mau mengucapkan kata-kata jahil, yaitu mengucapkan nama-nama berhala. Tidak mau. Begitu juga ayahnya Amr bin Yasir ini, yaitu Yasir, juga menghadapi siksaan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita renungkan, kita bandingkan dengan kita sekarang ini. Syahadat itu tampaknya ringan-ringan saja ya. Biasa saja. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya sudah. Bundar. Apa sih itu? Bapak jadi bundar. Ya itu syahadat itu ya. Terus apa syahadat itu? Rukun Islam. Ya kan, rukun Islam pertama. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, dan seterusnya. Terus habis itu apa? Sudah, kita Islam gitu. Kalau ada bule yang mau menikah dengan orang Indonesia, biasanya kan gitu ya. Di sini dulu banyak bule di Yunokal dulu ya. Kadang-kadang ada yang menikahi orang Indonesia perempuan, tapi katanya syaratnya harus Islam dulu dan harus menikah dalam tradisi atau dalam cara Islam gitu. Oh ya sudah, bagaimana caranya? Ucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapkan nama dia sambil terbata-bata dan sebagainya gitu kan. Habis itu sudah, hiduplah mereka berdua gitu. Jadilah suami istri, catat di KUA. Ringan kan? Gitu. Itu zaman sekarang seperti itu. Kita pun sama. Sekarang bapak-bapak, teman-teman ingat nggak sudah berapa kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat hari ini? Ada atau ingat nggak pernah mengucapkan hari ini? Sholat ya. Pada sholat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pun kalau sholatnya kita sadar, ingat. Kadang-kadang kita sholat Allahu Akbar, tahu udah salam baru ingat. Otomatis sholatnya, ya kan? Bacaan-bacaan udah keluar dari mulut begitu saja. Sementara pikiran kita kemana-mana. Kebanyakan kan gitu ya kita ya. Bapak-bapak, teman-teman gitu nggak? Kalau saya kan suka begitu tuh. Tahu-tahu pas salam baru ingat, udah selesai sholatnya ya. Terus tadi kemana aja gitu pikiran kita. Gitu ya. Jadi syahadat yang kita ucapkan dalam sholat itu jangankan kita hayati, jangankan kita sadari, kita ucapkan aja lupa gitu. Tadi baca syahadat ya, iya ya. Gitu. Nah, mari coba kita renungkan, kenapa pada zaman Quraisy, pada zaman Rasulullah membawa risalah ini begitu besar penentangannya juga. Sementara sekarang itu dianggap ringan-ringan saja. Kalau kemarin yang kita bahas itu karena pada saat itu para pembesar Quraisy tahu betul apa arti dari 2 kalimat syahadat itu. Tahu betul mereka. Tahu betul. Tidak seperti yang tadi kita gambarkan, misalnya ada bule yang masuk Islam cuma karena ingin menikahi dan sebagai formalitas saja, sudah nggak penting buat mereka apa isinya. Gitu. Gitu ya. Tapi orang-orang Quraisy pada saat itu tahu dia isinya apa, makanya ditentang sama dia. Isinya apa? Ada 3 hal yang merupakan
kandungan atau indikasi atau arti dari syahadat ini. Yang pertama itu sebuah deklarasi, pernyataan, iklan, ya, iklan bahwa dengan ini saya menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kalau bahasa kitanya ya, dan Muhammad adalah Rasulullah. Iklan, pernyataan ini kalau kita tadi kembalikan lagi, si bule itu kan ngomong juga ya, pernyataan juga, tapi hanya begitu saja, gitu, tidak ada artinya apa-apa buat dia. Nah, kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa di dalam syahadat itu juga merupakan satu janji bahwa dia berjanji tidak akan mengilahkan, pertama ya, mengilahkan hal yang lain. Yang akan dia ilahkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji pertama. Janji kedua, Muhammad adalah utusan Allah. Gitu ya, janji itu janji. Dan sumpah yang mengandung konsekuensi. Jadi 3 hal ini yang terkandung di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah makanya kenapa kata Rasulullah yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu akan masuk surga. Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu berarti darahnya sudah terjamin di dalam keislaman. Haram bagi kita untuk menumpahkan darahnya, kemudian mengganggu hartanya, kemudian mengganggu kehormatannya. Itu haram secara Islam ya. Tentunya secara hukum kita juga, walaupun bukan Islam, ya itu juga nggak boleh kita ganggu-ganggu, gitu, nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa ganjaran yang diterima oleh kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sangat luar biasa, karena memang isinya merupakan suatu hal yang sangat luar biasa juga. Satu pernyataan, deklarasi, kemudian sumpah dan janji sekaligus. Gitu. Nah, coba dengan 3 hal ini kita coba kembali lagi kepada dulu zaman Quraisy ya. Kenapa mereka sulit menerima hal ini? Setelah kita tahu bahwa 3 hal ini kandungan dari syahadat itu. Abu Lahab misalnya, Abu Jahal, waktu itu kan dia berkuasa, jadi pemuka pada saat itu kan. Kemudian datang orang, Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang, mengatakan, ayo kita bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Kenapa Abu Lahab kemudian keberatan? Karena dengan itu maka Tuhan-Tuhannya itu akan ditinggalkan sama orang-orang. Karena orang-orang sudah akan kembali lagi, oh iya ya ini. Orang Arab saat itu sudah tahu dan sudah menyadari waktu itu, kalau mereka ditanya, di Quran dikatakan, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah bilang pasti mereka akan bilang Allah. Karena ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya masih ada saat itu di Jazirah Arab. Abu Lahab, Abu Jahal pun kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Tapi mereka tidak memberi haknya Allah untuk disembah, itu masalahnya. Nah, jadi ketika diingatkan, ayo ini kan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ayo kita sembah, kita jadikan Allah satu-satunya ilah, tidak ada ilah lain. Ya kelabakan nih si Abu Jahal, Abu Lahab nih. Karena Tuhan-Tuhannya akan ditinggalkan. Itu ya. Makanya dia menentang sekali. Yang kedua, janji kedua ini yang lebih berat lagi, bahwa Muhammad adalah utusannya Allah gitu. Tadi kita mengakui bahwa Allah menciptakan. Artinya kita harus hanya menyembah kepada Allah, taat dan patuh hanya kepada Allah. Kemudian datang lagi, satu lagi pernyataan, Muhammad utusan Allah. Ini lebih berat lagi. Coba Pak Haris bayangkan, tiba-tiba Mas Nurdin datang, ya, bahwa Bapak, mohon maaf, saya utusannya Bapak Presiden. Gimana kira-kira? Ya kan? Waduh, Presiden nih. Pertama kita harus hormat dong, ya kan? Terus menyambut dengan baik kan? Kalau enggak dia tersinggung bisa gawat kan? Mempengaruhi hidup kita nih, gitu. Dan terlebih lagi, oh siapa tahu kita bisa dapat rezeki nih.
Iya kan? Pak Haris, kenalin dong sama presiden, suruh ke sini gitu kan. Siapa tahu kita bisa memperbaiki kehidupan kita kan gitu ya. Gitu. Itu hanya utusan presiden gitu. Lah bagaimana ini utusan yang menciptakan alam semesta? Gitu ya. Luar biasa, jadi waduh gitu. Artinya apa? Artinya segala bentuk ucapannya, perintahnya yang keluar dari mulutnya dia ini merupakan satu instruksi dari yang mengutusnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus diikuti, mau nggak mau. Ibaratnya yang ngasih leher ke dia. Siap kan gitu ya. Kalau zaman sekarang siap, dah nggak ada keberatan lagi, nggak bisa. Kenapa? Kita sudah mengakui, berjanji Allah sebagai ilah kita. Yang kedua, ini orang ini sebagai utusannya, ilah kita itu. Sudah. Hormat sudah. Sami'na wa ata'na. Udah, apa yang diperintahkan itu yang harus dijalankan. Apa yang dilarang itu yang harus dijauh. Buat para pembesar Quraisy pada saat itu artinya apa? Dia akan kehilangan semua pengikutnya. Ya kan? Ini yang tadinya jadi pengikutnya dia, patuh sama dia, apa kata dia dikerjakan, disuruh tawafnya begini, tawafnya begitu gitu, penyembahannya begini, penyembahannya begitu. Ini Tuhan, ini berhala, yang ini namanya itu, harus begini begitu. Itu semua hilang. Kenapa? Semua orang akan patuh kepada orang yang mengaku ini sebagai utusan Allah. Pasti kelabakan kan, kehilangan kekuasaannya pada saat itu. Nah, itulah kenapa terjadi penentangan pada saat itu ketika risalah ini turun. Padahal kalimat itu cuma sederhana, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sekarang kembali ke kita nih. Kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sejak lahir ya. Cuma apa maksudnya, kita Islam sejak lahir kan ya. Cuma kemarin Matius Yong aja yang tadinya bukan. Ayo kita sekarang renungi lagi. Syahadat kita itu punya konsekuensi. Karena itu berupa janji dan sumpah kita mengilahkan Allah. Apa konsekuensinya? Ada 2 dan tambah 1 lah. Yang pertama tadi kita hanya menjadikan Allah sebagai ilah kita ya. Nanti kita akan coba sedikit-sedikit pelajari ilah itu apa sih nanti kita. Tapi kurang lebih sekarang itu adalah Tuhan kita yang menciptakan, di mana yang karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memelihara kita, Allah yang mengatur semua alam semesta ini, maka kita harus hanya taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita. Apapun yang dia ucapkan, dia perintahkan, itu harus kita taati. Apapun yang dilarangnya itu harus kita jauhi. Gitu ya. Sebagai role model kalau bahasa di kerjaannya ya, role model itu panutan kita. 2. Yang ketiga, menjadikan risalah Islam sebagai cara kita hidup. Ya. Sebagai pedoman panduan hidup kita. 3 ini konsekuensinya. Berat nggak Pak? Konsekuensi ini? Berat. Sekarang mungkin yang terbiasa dengan sholat 5 waktu itu ringan aja kan? Kalau terbiasa. Tapi teman-teman kita yang belum terbiasa sholat 5 waktu itu terus kemudian menyadari, wah ini syahadat harus konsekuensinya harus sholat 5 waktu nih. Berat Pak. Memulainya itu berat, kadang lupa, kadang keasikan, lagi asik meeting, lagi asik kerja, lagi asik apa. Situ berat itu sholat. Nah yang sekarang mungkin kita juga masih agak berat itu adalah mengeluarkan zakat. Zakat juga sama. Udah cuma segini dapatnya, harus keluar zakat lagi gitu misalnya ya. Gitu. Ya zakat nggak semuanya harus ya, kalau mencukupi nisbahnya aja. Itu juga berat. Terus kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan berat nggak? Kalau yang tidak terbiasa berat. Banyak hal.
Riba, kita tinggalkan riba coba. Waduh, kalau nggak pakai riba nggak bisa nyicil motor nih. Yang ke leasing, gimana dong nggak bisa punya motor ya gitu ya. Jadi kadangkala di hati kita itu ada satu maju mundur gitu ya. Saya ketika menerima materi-materi ini Pak, yang di awal-awal saya terima dengar ini, syahadat kita seperti itu sama. Saya juga dari lahir udah Islam, orang tua saya Islam. Tapi menyadari syahadat ini sudah dewasa. Bahwa syahadat ini begini, begitu menerima ini, waduh, banyak ini yang harus ditinggalkan nih, banyak yang harus diinikan, banyak yang harus dikerjakan. Hidup ini pasti akan berubah ini. Sama. Dan goncangnya hati seseorang ketika menerima ini itu seperti pohon besar yang tercerabut dari akar-akarnya, itu digambarkan seperti itu. Kenapa begitu menerima? Oh iya ya, dulu gini. Wah nggak bisa ini lagi nih, nggak bisa gitu lagi nih, nggak bisa ini lagi. Itu banyak kan, banyak. Dan itu bukan hanya terjadi pada kita saja. Di zaman dulu Rasulullah pun banyak yang mengalami hal seperti itu. Misalnya ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa seorang Arab Badui, ya wahai Muhammad gitu, aku beriman kepadamu, tapi bolehkah aku, katanya, aku suka minum minuman keras sama masih berzina, katanya, dan berat buatku meninggalkannya, boleh nggak aku masih meneruskan saja? Rasulullah bilangnya, asal kamu nggak bohong ya, katanya gitu. Cukup kamu nggak bohong, ya. Nah, gitu. Ternyata ketika itu strategi Rasulullah. Puas kan dia waktu ditanya seperti itu, waktu bertanya kemudian dapat jawaban itu puas. Tapi begitu sampai di rumah, waduh, ntar kalau gua ditanya dan nggak boleh bohong, mau jawab apa nih kalau masih berzina, mau minum, akhirnya ditinggalkan kan gitu. Jadi maksud saya kata-kata seperti itu juga ada terungkap pada zaman dulu, zaman Rasulullah ketika orang-orang itu menerima. Jadi tidak serta-merta semua orang pada saat itu kemudian wah iya menerima, siap, sami'na wa ata'na, tidak. Ada juga yang aduh saya masih suka begini, saya masih suka begitu, gimana ya. Nah itu ada juga yang seperti itu. Ya apalagi di zaman kita gitu ya. Sekarang ini berbagai macam dosa-dosa ya, kalau kita keluar sedikit dari sini itu wah udah luar biasa ya. Tadi berdasar kalau dilihat pernah dilihat baju itu ya itu semua kita rasakan lah. Bahkan dalam rumah kita sendiri ya, TV misalnya, kalau kita pasang TV itu rumah, itu tayangan yang bikin dosa itu jauh lebih banyak daripada yang bermanfaat. Ayo. Ini tadinya ada ini juga, ada maju mundur juga. Waduh, bener gak sih? Gitu kan, maju mundur. Masa sih cuma TV aja gitu kan? Atau masa sih cuma lihat-lihat sedikit aja gitu? Masa sih cuma ini aja gitu? Inilah yang nanti kemudian ridho ya. Sikap ridho itu. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat terakhir, ada yang ingat nggak? Terakhir itu apa? Ya, Al-Bayyinah itu lam yakuni. Yang terakhir menceritakan, Allah menceritakan mengenai orang-orang yang beriman. Yang pertama, Allah menceritakan mengenai orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi orang-orang yang kafir dan musyrik itu di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Terus ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah yang seburuk-buruk makhluk ya. Nah, kemudian diceritakan oleh Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum balasan bagi mereka inda rabbihim, di sisi Allah, di sisi Tuhannya, jannah tajri min tahtihal, surga kata Allah, khalidina fiha, mereka kekal abadi sana.
Nah, yang terakhirnya apa? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Apa artinya ridho kepada Allah? Jadi buat bisa ini dari ayat ini ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa bukan hanya Allah yang ridho kepada kita loh. Kita juga harus ridho kepada Allah. Kita kan selalu mengharap nih, semoga mendapatkan keridhaan Allah kan gitu ya. Dalam setiap doa kita, ya Allah. Atau di yang paling santer di Ramadan. Apa doa kita di Ramadan itu? Ini as'aluka ridhoka wal jannah, ya kan? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau keridhoanmu dan jannah dan surga. Ridhoka wal jannah, ridhoka wal jannah, ridhoka wal jannah, ridho lah. Kalau di tempat kita itu pas witir itu, Pak. Nah, maksudnya. Jadi kita minta keridhaan Allah gitu. Tapi pertanyaannya, kita ridho nggak sama Allah? Ridho itu kalau kita melihat istri kita itu atau anak kita itu, ya Allah, aku ridho kepadanya. Seneng kita ngelihatnya. Nggak ada sedikit pun rasa sesuatu. Aduh, ini anak kenapa sih ini begini amat sih ini gitu nggak? Itu namanya nggak ridho kalau itu. Tapi begitu kita melihatnya, ya Allah, ini anak pinter, berbakti, baik hati, nggak macam-macam. Aduh, ya Allah gitu. Itu ridho. Dan karena keridoan itu menumbuhkan rasa kasih dan sayang, sehingga apapun yang dia minta, kita penuhi sedapat mungkin gitu kan. Itu seperti itu kurang lebih ya. Itu kurang lebih disederhanakan ya, arti yang sederhanakan. Jadi jangan inikan ya. Nah, sekarang kita kembalikan. Apakah kita sudah ridho kepada Allah? Ridho itu artinya, kalau kita ridho kepada Allah, artinya kita siap menerima. Ridho. Allah bilang, aqimis sholah, dirikan sholat, ya kita sholat. Ya Allah, siap, sholat, ya Allah. Keluarkan zakat, siap, ridho kita. Puasa Ramadan, siap, puasa. Dengan hati penuh. Kelapangan gitu, bukan satu yang berat. Itu kita ridho kepada Allah. Jadi siap menerima segala perintah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, itu dia. Yang kita harap hanya ridho Allah kepada kita. Sekarang kita harus siap, kita juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita dapat hari ini insya Allah menyambung yang pekan lalu bahwa syahadat itu mengandung arti iklan, deklarasi, pernyataan, tapi dia juga mengandung arti janji, ya. Kemudian dia juga mengandung arti qasam, sumpah dan janji serta iklan. Apa yang kita nyatakan dan apa yang kita iklankan, apa yang kita janji dan yang kita sumpahkan adalah dua hal. Yang pertama, ketuhanan, kita hanya menuhankan Allah, ya bahasa. Nanti kita bahas apa itu ilah, menjadikan Allah sebagai ilah kita. Kemudian yang kedua, menjadikan Nabi Muhammad SAW kita mengetahui dan menerima konsekuensi atas kerasulannya, bahwa utusan Allah gitu ya. Nah, dengan sumpah dan janji ini itu berbagai konsekuensi tentunya kita harus hadapi, harus mau jalani dengan sikap yang ridho, bukan terpaksa, bukan jadi beban. Insya Allah ini semua akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa satu karunia yang besar, baik di dunia ataupun di akhirat. Gitu ya. Di akhirat kita akan mendapatkan keridoannya dan jannah, sebagaimana yang di Quran banyak dikatakan oleh Allah, diantaranya tadi surat Al-Bayyinah ya, innalladzina amanu wa amilus solihat dan seterusnya, itu sudah kita bahas, mendapatkan ganjaran seperti itu ya.